Why you always in the mood? Walking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I ain't paying for your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Walking around acting brand new. I ain't tryna tell you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan 8 proyek dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Sebelum kami mendiskusikannya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama Laudi Suariman, NIM D1 B119072, dan samping saya ada nama Saya Ridiansa dengan stambuk D1 B11904. Saya Fitra Nemsi Rahmadani dengan nomor stambuk D1 B11931. Saya Zubarni dengan nomor stambuk D1 B11906. Saya Wode Finalita dengan NIM D1 B11957. Ya, baik. Untuk proyek yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fitra. Oke, saya persilakan. Baik, pada proyek yang pertama ini membahas tentang sampling tanah di lapangan, di mana pengujian tanah, tanaman, atau pupuk dimulai dengan sampling atau penerokan tanah di lapangan. Prinsip dasar dari program pengujian tiap objek tersebut bahwa lapangan yang disampel melalui suatu cara sehingga analisis dilaksanakan pada sampel yang merefleksikan status kualitas objek. Lapangan yang dimaksud untuk tanah dan tanaman yakni kebun, sawah, ladang, padang rumput, atau penggunaan lahan lainnya. Sedangkan lapangan untuk pupuk itu adalah pupuk yang tersimpan dalam karung atau wadah lainnya di suatu lokasi seperti gudang penyimpanannya. Status kualitas sebenarnya dari suatu objek tertentu mengandung makna bahwa sampling yang diterapkan memiliki variasi kecil, sehingga nilai perakiraan atau estimasi atas status kualitas dari lapangan yang dikaji mendekati nilai sebenarnya dengan mengacu pada viabilitas sampel yang diuji. Oke, baik. Untuk proyek yang kedua nanti dilanjutkan oleh Saudari Fitra Ningsi. Saya persilakan. Baik, untuk yang proyek yang kedua ini membahas tentang sampling dan mengukur pertumbuhan tanaman, di mana respon tanaman terhadap kualitas dan kesuburan dapat diamati melalui pertumbuhan dan produksi tanaman. Pertumbuhan tanaman ini dikuantifikasi melalui indikator pertumbuhan. Pengukurannya ini menggunakan alat ukur yang sesuai dan melalui proses perhitungan seperti tinggi tanamannya, diameter batang, jumlah daun, dan jumlah anakan. Di mana pengujian tanaman ini bertujuan untuk mengetahui status hara dalam jaringan tanaman yang digunakan untuk menjelaskan status kesuburan tanah, tempat tanaman yang tumbuh. Untuk memilih sampel jaringan tanaman perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu di mana jaringan tanaman tidak tertutupi debu, tanah, ataupun bahan kimia yang lainnya. Jaringan tanaman juga tidak dapat rusak karena gangguan dari serangga atau hama dan penyakit. Jaringan dari tanaman mati dan jaringan tanaman yang dimasukkan ke dalam kantong kertas bersih dan terbuka, ataupun jaringan tanaman segar yang tidak boleh disimpan dalam plastik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk proyek ketiga disambung oleh Saudari Zumarni. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai proyek ketiga yang berjudul pengangkutan dan penanganan sampel tanah dan jaringan tanaman untuk analisa laboratorium, di mana sumber kesalahan dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk dapat terjadi dalam berbagai tahap persiapan, pengangkutan, dekontaminasi, pengeringan, dan pengurangan ukuran partikel sebelum analisis unsur. Sampel harus ditangani secara hati-hati untuk melindungi kemungkinan terkontaminasinya selama proses pengumpulan dan penanganan. Sumber kontaminasi yang umum adalah alat pengambilan sampel yang kotor, wadah yang kotor, abu robot atau pipa, pengeringan sampel pada kertas yang kotor atau di tempat yang berdebu. Wadah logam galvanis tidak boleh digunakan untuk sampel. Untuk uji ZN, sampel yang akan diuji untuk B tidak boleh ditempatkan di dalam atau di atas kantong kertas kraft karena kertas tersebut dapat menjadi kontaminan B. Pencegahan terbaik untuk kontaminasi ini adalah penggunaan alat yang bersih, ember plastik yang bersih, kantong plastik yang bersih, dan penggunaan wadah yang disediakan oleh laboratorium penguji
keempat masih dilanjutkan oleh saudari Sumarni. Saya persilakan. Baik, saya lanjut untuk proyek yang keempat yang berjudul penentuan bulk density. Bulk density dipengaruhi oleh tipe dan distribusi partikel tanah, bahan organik, sistem pengolahan tanah, dan lainnya. Pengukuran bulk density ini sering digunakan dengan metode yang terdiri atas sampling tanah dari struktur yang terganggu menggunakan ring volumetrik yang dimasukkan ke dalam tanah secara hati-hati. Kemudian diambil kembali tanpa menimbulkan tanah dalam ring mengalami pemadatan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengevaluasi struktur tanah melalui penentuan bulk density tanah berdasarkan metode sampling tanah terganggu menggunakan ring volumetrik di lapangan. Terima kasih. Terima kasih saudari Sumarni, dan untuk proyek 5 saya persilakan kepada saudara Deviansa. Baik, untuk proyek yang kelima berjudul tentang estimasi ukuran dan stabilitas agregat tanah. Informasi terkait struktur tanah dan tanah penting dalam evaluasi kesuburan tanah. Pemahaman terhadap struktur tanah membantu dan memberikan penjelasan tentang ruang pori dalam tanah, kapasitas tanah, penyimpanan air, aerasi, pergerakan akar, dan ketersediaan unsur hara. Tujuan dari dilakukannya proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk menentukan ukuran agregat tanah dan menentukan indeks stabilitas agregat tanah. Oke, saya masih persilakan kepada saudari Deviansa untuk melanjutkan proyek ke-6. Untuk proyek yang ke-6 berjudul tentang tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan sifat dasar tanah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Tekstur adalah parameter kualitas tanah yang mempengaruhi perilaku tanah dan banyak hal menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas tanah, penyimpanan air, aerasi, kemudahan penanganan dan mengelola tanah, serta kapasitas tukar kation. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk menentukan komposisi fraksi partikel tanah berdasarkan metode hidrometer di laboratorium dan metode kualitas di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Deviansa. Untuk proyek ke-7 saya persilakan kepada saudari Vini. Baik, terima kasih. Di proyek ke-7 ini tentang kalibrasi dan pengukuran pH tanah dengan menggunakan pH meter dan estimasi ketidakpastian pengukurannya. Di sini kita ketahui bahwa pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemasangan atau dalam sebuah larutan. pH tanah merupakan tingkat kemasangan atau kemasangan satu larutan yang diukur, atau logaritma negatif dari konsentrasi hidrogen atau ion H+ dalam larutan tanah tersebut. Dari ion H+ tersebut kita bisa dapat ditentukan kebasahan kemasangan dari suatu larutan itu sendiri. Unsur hara dalam tanah tersedia berkisar pH 5,5 sampai 6,5. Adapun tujuan dari kalibrasi dan pengukuran pH tanah dengan menggunakan pH meter dan estimasi ketidakpastian pengukuran yaitu untuk melakukan kalibrasi pH meter dan mampu mengukur pH tanah, mampu secara prosedural mengestimasi ketidakpastian pengukuran pH meter. Adapun pengendalian dari suatu kalibrasi dan pengukuran pH ini yaitu digunakan larutan buffer dengan pH 4,7 dan peralatan gelas bebas kontaminan dan berkalibrasi. Itu saja materi dari saya. Oke, terima kasih saudara Vining. Dan selanjutnya untuk proyek ke-8 itu saya sendiri yang jelaskan. Proyek ke-8 yaitu kalibrasi dan pengukuran konduktivitas listrik tanah menggunakan pH conductivity meter dan estimasi ketidakpastian ukurannya. Tanah yang mempunyai nilai pH yang lebih tinggi dari 8,0 sampai 8,5 memiliki ciri spesifik seperti berikut. Kehadiran garam terlalu dalam jumlah berlebihan dan kehadiran jumlah Na yang berlebihan pada kompleks pertukaran. Untuk menentukan kualitas tanah maka perlu diestimasi pH kandungan garam dan kemampuan Na dipertukarkan atau persyaratan IPSO. Konduktivitas listrik adalah suatu ukuran transport ionik dalam suatu larutan antara katoda dan anoda. Konsep ini mengandung makna bahwa electrical conductivity menyatakan ukuran garam terlalu dalam suatu larutan.
tergantung pada jumlah ion dalam larutan, sehingga penting diketahui rasio tanah atau air yang digunakan. Electrical conductivity tanah didasarkan pada pengukuran dalam ekstrak larutan tanah dalam pasta tanah yang dijulukan sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan kapasitas lapangan. Jadi tujuan dalam proyek ini yaitu melakukan kalibrasi electrical conductivity meter, mengukur konektivitas listrik electrical conductivity tanah sesuai protokol laboratorium, mengestimasi ketidakpastian pengukuran electrical conductivity meter, kelayakan pengoperasian suatu electrical conductivity meter dan menentukan keberterimaan nilai electrical conductivity tanah yang telah diukurnya. Oke, sekian dari ini penjelasan proyek yang kami jelaskan. Untuk selanjutnya itu sesi pertanyaan. Untuk proyek pertama dari saudari Fitra, ada yang mau bertanya? Oke, saya persilakan Ibu Yansa untuk bertanya. Pertanyaan saya untuk proyek pertama yakni kenapa kita sebagai mahasiswa agroteknologi harus melakukan proyek sampling tanah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di mana dapat dipahami itu bahwa karakter fisik, kimia, dan biologi tanah ini terbentuk dari interaksi antara bahan hidup, topografi, vegetasi, iklim, dan waktu. Interaksi antara kelima faktor tersebut menimbulkan karakter tanah secara alami yang bervariasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka dari itu tujuannya kita untuk menguji tanah ini untuk menyediakan informasi tentang kualitas dan kesuburan tanah. Maka pentingnya dilakukan pengujian tanah untuk mengelompokkan bagaimana jenis tanah tersebut, memberikan arahannya juga tentang pengakuran dan pemupukannya seperti apa, serta aplikasi di tanaman-tanamannya. Oke, bagaimana Dibiansa? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Dibiansa. Untuk proyek kedua dari saudari Fitra ini, ada lagi mau bertanya? Oke, saya persilakan Zumar. Terima kasih. Pertanyaan saya di sini, pada proyek kedua ini terdapat kalimat bahwa jaringan tanaman segar tidak boleh disimpan dalam plastik. Kenapa demikian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena tetapi kan plastik itu terbuat dari bahan kimia, sedangkan dari bahan kimia itu tidak menghasilkan unsur-unsur secara alami. Maka dari itu kenapa tidak disarankan atau direkomendasikan menggunakan plastik, karena dapat menyebabkan perubahan yang terjadi pada jaringan tanaman tersebut serta terjadinya kerusakan genetiknya. Maka pada proyek kedua ini direkomendasikan untuk menggunakan kantong kertas dalam penyimpanan jaringan tanaman tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada Fitra Nexi, dan terima kasih juga Fitra yang telah menjawab dengan sangat baik. Oke, saya lanjut ke proyek yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Zumarni. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, saya persilakan kepada saudari Vini. Terima kasih. Pertanyaan saya dari proyek ketiga ini, bagaimana cara melakukan pengurangan ukuran vertikal pada jaringan tanaman? Oke, saya persilakan kepada saudari Zumarni. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Niko di video Gadenta bahwa bagaimana cara pengurangan ukuran vertikal pada jaringan tanaman. Baik, cara dapat dilakukan yaitu dengan tindakan pemotongan menggunakan gile atau hammer, atau dalam bahasa desanya itu pisau, dengan menghancurkan di ball mill penggiling. Dalam melakukan penghancuran ini, untuk menghindari kontaminasi, sampel jaringan sebaiknya dikurangi baik dengan pemotongan tangan atau dengan menghancurkan di ball mill atau penggiling. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya proyek keempat dari saudara Sumarni lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kami menjelaskan dalam penentuan density, di situ menggunakan ring aluminium. Kenapa tidak menggunakan bahan yang berbahan dasar plastik saja?
Oke, terima kasih pertanyaan dari Wadid Bining. Saya persilakan untuk menjawab Saudari Sumardi. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari saudara Wadid Alfianita bahwa pertanyaannya mengapa tidak menggunakan ring dari plastik saja, kenapa menggunakan ring sampel dari aluminium atau stainless? Jawaban saya karena jika kita menggunakan ring sampel berbahan dasar plastik, otomatis itu pada saat akan dipukul menggunakan balok, ring sampel tersebut akan melewat atau rapuh atau tidak seperti ring sampel dari stainless atau aluminium, dia akan berdiri kokoh, tidak melewat atau tidak retak pada saat dipukul menggunakan balok kayu, karena balok kayu itu akan ditempatkan di atas atau akan diletakkan di atas permukaan ring sampel pada saat ring sampel itu akan disimpan di atas tanah. Oke, terima kasih jawaban yang sangat baik dari Saudari Sumardi. Yang selanjutnya itu proyek kelima dari yang telah dijelaskan oleh Saudari Dibiansa. Ada yang mau bertanya? Oke, saya persilakan Fitra Nancy untuk bertanya. Pada proyek kelima ini kan tadi membahas tentang estimasi ukuran. Seperti apakah estimasi ukuran itu dan stabilitas agregat pada tanah? Jadi stabilitas. Saya persilakan dulu. Oke, saya persilakan kepada Saudara Debiansa untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Fitra Nancy. Terima kasih moderator. Estimasi ukuran tanah merupakan sebuah pengukuran yang tepat untuk sebuah struktur tanah, di mana struktur tanah ini dijadikan sebuah media tanam atau bahan tanaman dari sebuah tanaman. Sedangkan stabilitas tanah tersebut merupakan daya ketahanan vertikal tanah dari struktur mekanik, yang mana keseluruhan ini tujuannya untuk agar kita dapat mengetahui struktur ukuran yang tepat agar tanah memiliki pori, kapasitas air, pergerakan akar yang baik, serta kapasitas tukar kesion yang baik. Oke, terima kasih jawaban dari Dibiansa. Bagaimana pendapat kalian? Oke, untuk proyek ke-6 saya ingin bertanya kepada saudara Dibiansa. Pertanyaan saya itu, kenapa kami mahasiswa harus melakukan proyek tentang tekstur tanah ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kita harus mempelajari melakukan proyek tentang tekstur tanah ini? Pertama, di bidang kita di bidang pertanian, karena seperti yang kita ketahui bahwa tekstur tanah merupakan sebuah bidang yang terpenting dalam membantu pertumbuhan tanaman, yang mana tekstur tanah yang baik itu dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Ciri-ciri dari tekstur tanah yang baik itu memiliki penyimpanan air yang cukup, memiliki sistem aerasi yang baik, serta kemudahan dalam mengolah tanahnya itu cukup baik. Lalu kapasitas tukar kastilnya juga sangat mumpuni. Oke, terima kasih jawaban dari Debbie yang sangat begitu indah saya dengar. Oke, untuk proyek ke-7 telah dijelaskan oleh Wadid Bining. Ada yang mau bertanya? Oke, saya persilakan oleh Saudari Sumardi untuk bertanya. Baik, pertanyaan saya itu pada proyek ke-7 ini, berapa larutan penyangga cover yang digunakan dalam kalibrasi dan pengukuran pH tanah? Oke, saya persilakan Wadid Bining untuk menjawabnya. Jadi setelah saya membacanya, berapa larutan penyangga bufer yang digunakan? Jadi larutan bufer yang digunakan itu 4, 5, dan 4, 7, dan 10, di mana 4 ini kita ketahui bahwa 4 ini dia menggunakan larutan asam, pH 7 ini dia larutan netral, dan pH 10 ini larutan basa. Kemudian di sini unsur hara yang digunakan yang paling baik digunakan dalam pH tanah berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Itu saja. Oke, terima kasih jawaban yang begitu imut juga dari Wadid Bining. Dan selanjutnya itu proyek ke-8 saya sendiri. Ada yang mau bertanya terkait saya? Oke, silakan untuk bertanya. Pada proyek ke-8 kan membahas tentang konektivitas listrik. Apa sih hubungan dari konektivitas listrik ini dengan bidang pertanian? Oke, jadi hubungannya itu konektivitas listrik tanah terhadap bidang pertanian dikarenakan konektivitas tanah memiliki
kandungan garam atau electrical conductivity dan garam-garam terlarut dalam jumlah yang berlebih serta pH lebih tinggi 8 sampai 8,5 yang menandakan tanah tersebut basah sehingga tanah tersebut perlu diolah agar tanahnya menjadi normal dan tanah dapat tumbuh dengan baik. Oke, sekiranya tidak ada proyek lagi yang perlu dijelaskan, dari kami kelompok 10 ingin mengakhiri diskusi kami dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am paying for your